Kita masih membahas tentang fatherless generation alias generasi tanpa ayah. Saya membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu lalu saya sudah membahas mengenai faktor penyebab, faktor risiko, serta dampak generasi tanpa ayah. Sedangkan di video kedua minggu ini, saya akan membahas mengenai apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi dan menanggulangi fenomena tersebut. Generasi tanpa ayah merupakan isu penting yang dapat memiliki dampak negatif pada anak-anak. Karena itu diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak untuk mengatasi generasi tanpa ayah dan membantu anak-anak yang mengalaminya. Ada beberapa solusi untuk mengatasi generasi tanpa ayah. Pertama, meningkatkan peran ayah dalam keluarga. Sudah waktunya para ayah didorong untuk terlibat lebih aktif dalam mengasuh dan mendidik anak sejak usia dini. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi tentang peran ayah, menyediakan waktu untuk bermain dan belajar bersama anak, serta melibatkan ayah dalam pengambilan keputusan keluarga. Para ayah juga perlu didorong untuk membangun komunikasi yang terbuka dan efektif dengan anak. Hal ini dapat membantu ayah untuk memahami kebutuhan dan perasaan anak, serta membangun hubungan yang kuat dengan anak. Pastinya, sejumlah dukungan perlu diberikan kepada ayah dalam menjalankan perannya sebagai orang tua. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan atas usaha ayah, membantu ayah dalam mengatasi stres dan kelelahan, serta menyediakan akses ke sumber daya dan layanan yang dapat membantu ayah dalam mengasuh anak. Solusi kedua adalah memberikan dukungan kepada keluarga dengan ketidakhadiran ayah. Bantuan atau dukungan yang dapat diberikan diantaranya bantuan finansial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar anak-anak. Konseling kepada ibu dan anak-anak dalam keluarga tanpa ayah juga diperlukan untuk membantu mereka mengatasi dampak dari ketidakhadiran ayah. Selanjutnya dapat juga diberikan program edukasi kepada keluarga dengan ayah yang tidak hadir tentang parenting, pengasuhan anak, dan kesehatan mental. Solusi ketiga yang dapat diselenggarakan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang fatherless generation. Kampanye dan edukasi tentang dampak generasi tanpa ayah dapat dilakukan kepada masyarakat melalui media massa, seminar, dan program edukasi lainnya. Kita pun dapat membangun atribut positif tentang ayah yang terlibat dalam pengasuhan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan menampilkan dan memberikan penghargaan kepada figur ayah yang aktif mengasuh anak, berikut suka duka kisahnya dalam proses pendidikan anak sehari-hari. Tentu saja beragam solusi ini tidak dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi generasi tanpa ayah. Kita pun perlu mempertimbangkan kebutuhan dan situasi individual setiap keluarga dalam menerapkan solusi ini. Satu hal lain yang penting adalah upaya kolektif dari berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi generasi tanpa ayah. Untuk meminimalkan risiko generasi tanpa ayah, kita pun perlu mempertimbangkan sosialisasi persiapan pernikahan bagi calon pasangan suami istri. Salah satu persiapan penting adalah persiapan mental dan emosional. Kedua calon mempelai perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab sebagai orang tua, agar keduanya sama-sama berkomitmen kuat untuk membesarkan anak bersama-sama. Tentu saja mereka pun perlu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara terbuka dan efektif dengan pasangan. Mereka pun perlu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola stres dan emosi dengan baik, serta kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Persiapan selanjutnya yaitu persiapan pengetahuan dan keterampilan. Para calon pasangan yang akan berumah tangga perlu memiliki pengetahuan tentang pendidikan dan pengasuhan anak, sehingga kelak mereka pun memiliki keterampilan untuk berkomunikasi dengan sehat dan mendisiplin anak dengan cara yang positif. Apabila ada masalah dan konflik dengan anak, tentunya pun dapat diselesaikan dengan baik. Persiapan lain yang diperlukan yaitu persiapan finansial. Para calon pasangan perlu memastikan bahwa mereka memiliki rencana keuangan yang matang.
Berikut tabungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta beragam produk asuransi, di antaranya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi pendidikan anak, sehingga anak tidak telantar dalam masa tumbuh kembangnya, termasuk jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal penting lainnya adalah terhubungnya dengan jejaring sosial yang memadai. Para calon pasangan suami istri yang dianggap sudah dewasa dan matang secara spiritual, mental, dan fisik, kiranya juga memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dan teman. Mereka pun seyogianya memiliki akses ke sumber daya dan layanan yang mendukung keluarga, misalnya penasihat spiritual, konselor pernikahan, atau mentor kehidupan berkeluarga. Akan sangat baik jika mereka terlibat dalam beragam komunitas yang dapat memberikan dukungan dan semangat, khususnya ketika mereka mengalami situasi yang kurang menyenangkan. Saya selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.